Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 12. Nah, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas kita akan lakukan pembahasan untuk penyetaraan reaksi redoks metode perubahan bilangan oksidasi atau cara PBO ya. Nah, di sini nanti saya akan bahaskan dua soal, di mana soal pertama adalah reaksi ion dan soal kedua nanti adalah reaksi molekul. Nah, coba kita ikuti soal pertama ya. Nah, di sini soalnya MnO4- direaksikan dengan Fe2+ ditambah C2O4 2- menghasilkan Mn2+ ditambah Fe3+ ditambah CO2. Nah, ini kita diminta menyetarakan dengan cara perubahan bilangan oksidasi tapi dalam suasana asam ya. Baik, kita akan mulai. Untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya saya lisankan, yang tertulis ada di deskripsi video ini. Nah, adik-adik bisa nanti langsung download, saya akan bagikan linknya ya. Baik, jadi langkah pertama, kalau cara PBO, langkah pertama adalah kita tentukan bilangan oksidasi semua atom yang ada di sini. Semua unsur yang ada di sini kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. Baik, coba kita tentukan satu persatu ya. Kita mulai dari menentukan Mn dulu. Nah, untuk menentukan Mn kita harus tentukan dari O-nya dulu. O itu bilangan oksidasinya adalah -2. Oksigen itu -2. Nah, karena ada 4 oksigen, maka total oksigennya ini -8. Total oksigennya -8. Nah, O ditambah Mn mesti sama dengan -1. Berarti Mn-nya adalah positif 7 ya. Berarti Mn-nya positif 7. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya Fe ini positif 2. Sudah. Sekarang kita mau tentukan C, tapi O dulu kita tentukan karena O sudah pasti tahu kita ya. O itu bilangan oksidasinya -2. Nah, karena ada 4 O, berarti totalnya -8. -8 ya. Nah, -8 ditambah berapa supaya jadi -2? Tentu di sini positif 6. Nah, artinya kalau 2C positif 6, maka 1C-nya positif 3. Itu dia ya. Selanjutnya, Mn-nya ini positif 2, ya. Fe ini positif 3. Nah, kita tentukan C-nya, coba. O -2. Karena ada 2O, berarti -4. Total ini dengan ini, O dengan C, totalnya mesti 0, karena nggak ada muatan di sini. Berarti karbonnya ini positif 4. Nah, sekarang sudah kita tentukan bilangan oksidasi. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah kedua, setelah kita tentukan, langkah kedua, samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Kita bisa lihat atom yang berubah bilangan oksidasinya ada 3 di sini. Yang pertama Mn berubah, yang kedua Fe berubah, dan yang ketiga C berubah. Dari 3 atom yang bilangan oksidasinya berubah, yang beda jumlahnya kiri kanan adalah C. Di sini C jumlahnya 2, ini C jumlahnya 1. Nah, jadi samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah itu. Berarti kita samakan C. Kalau Fe sudah sama-sama 1, ya. Mn sudah sama-sama 1. Jadi yang berubah jumlahnya adalah C. C di sini 2, C di sini 1, supaya sama ini kita kali 2. Sudah. Langkah kedua sudah selesai. Samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Nah, langkah ketiga, kita hitung selisih dari total bilangan oksidasi. Kita hitung selisih dari total bilangan oksidasi. Coba kita hitung ya. Di sini Mn bilangan oksidasinya adalah positif 7. Sengaja saya tulis lagi di bawah. Mn di sini bilangan oksidasinya adalah positif 2. Coba kita lihat. Mn berubah dari positif 7 menjadi positif 2. Nah, hitung berapa selisihnya.
selisihnya adalah 5. Karena bilangan oksidasinya turun, berarti dia reduksi. Kalau turun bilangan oksidasinya, berarti reduksi. Oke, itu ya. Kemudian Fe, coba kita lihat. Fe di sini positif 2, ya. Fe di sini positif 3. Berapa selisihnya? Nah, selisihnya 1. Naik atau turun? Dari 2 ke 3 naik. Karena naik namanya oksidasi. Kita tandai oksidasi ya. Kemudian kita hitung selisih dari total C. Nah, total ya, total C-nya kita lihat. Kalau 1C positif 3 karena ada 2C, berarti positif 6. Nah, kita tulis ya positif 6. 1C di sini positif 4. Karena ada 2C, maka jadi positif 8. Dari positif 6 menjadi positif 8, berarti selisihnya 2. Karena naik, maka namanya oksidasi. Dah, udah kita hitung selisihnya, lalu kita samakan selisihnya itu. Hitung selisihnya, lalu disamakan. Kita lihat. Cara menyamakannya begini. Reduksi selisihnya 5, oksidasi kita jumlahkan, oksidasi selisihnya 3. Reduksinya 5, oksidasinya 3. 5 dengan 3 disamakan ke berapa? Tentu disamakan ke 15. Berarti supaya jadi 15, yang 5 kita kali 3. Nah, kali 3-nya ini dikalikan dengan koefisiennya. Kalikan 3 ini dengan koefisien. Kali kemana? Kali 3. Nah, kali lagi ke Mn ini. Kali 3. Sudah ya? Selanjutnya yang 3 ini kita kali 5. Yang 3 kita kali dengan 5. Kali 5 nih. Nah, kali 5 yang Fe ini. Kali 5 juga Fe ini. Nah, yang ini juga kali 5. Karena ini 3 kan? Kali 5. Kali 5. Ini dikali 5 di sini. Nah, CO2 kita kali 5 jadi berapa? Maka CO2-nya ini kali 5 jadi 10. Nah, itu langkahnya tadi ya. Kita hitung selisih dari total bilangan oksidasi, lalu kita samakan selisihnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita samakan muatan. Cara menyamakan muatan di sini, kalau suasana asam tambahkan H+. Tapi kalau suasana basah tambahkan OH-. Nah, karena ini suasana asam, tambahkan H+ di tempat yang muatannya lebih besar ya. Nah, coba kita hitung muatan ya. Nah, karena kita mau ngitung muatan supaya kita tidak terganggu pandangan kita, maka bilangan oksidasi yang di atas tadi kita hapus saja ya. Kita biar bisa fokus melihat muatan. Bilangan oksidasi ini kan hanya untuk membantu kita menghitung selisihnya. Udah dapat selisihnya, udah kita hapus ya. Oke, sekarang coba kita hitung muatannya. Cara ngitung muatan lihat atasnya. Min 2 dikali 5. Min 10 ya. Positif 2 kali 5, positif 10. Min 10 dengan positif 10 berarti 0. Ini. Nah, ini adalah min 3. Berarti muatan di sebelah kiri adalah min 3. Ya, atau saya pindah ke bawah ya supaya lebih jelas kelihatan. Muatan di sebelah kiri ini min 3. Sekarang kita hitung muatan di sebelah kanan. Coba ya. Positif 2 dikali 3 positif 6. Positif 6 ya, positif 6. Dengan positif 3 kali 5 positif 15. 15 dengan 6 21. Kalau nggak ada muatannya berarti 0. Positif 21. Di mana yang kecil, di situ tambah plus. Nah, ini min 3, ini plus 21. Yang kecil di sini. Berarti sebelah sini. Maka di sinilah kita tambahkan H+, ya. Kita tambah aja H+. Sebanyak berapa? Nah, itu sebanyak berapa? Selisihnya 21 dikurangi min 3. Bukan 21 kurang 3. 21 dikurangi min 3, 24. Berarti kita tambahkanlah di sini 24H+. Nah, 24H+. Sudah? Nah, setelah selesai H+, langkah terakhir
Samakan jumlah H dengan menambah H2O di tempat yang kekurangan H. Samakan jumlah H, ya, hitung H-nya berapa ini? 24. Oh, di sini belum ada H. Belum ada H, maka disinilah tambahkan H2O, ya. Kita tambah H2O. Sebanyak berapa? Karena tujuan kita menyamakan jumlah H, lihat jumlahannya. 24, berarti di sini supaya 24 kali 12. Nah, ini adik-adik penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Nah, nanti di soal kedua saya akan berikan soal untuk reaksi molekul lebih menantang lagi, ya. Nah, sebelum kita sampai ke soal kedua, jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, share, dan tulis komentar adik-adik tentang video kita ini. Oke ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Siap-siap. Ya, baik adik-adik, tetap semangat ya. Nah, ini sekarang kita masuk soal yang kedua, ya, penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi, tapi ini untuk reaksi molekul. Nah, apa bedanya reaksi ion dengan reaksi molekul? Kalau reaksi molekul, dia tidak ada muatan di atasnya nih. Nah, tidak ada muatannya, ya. Tapi kalau reaksi ion ada yang punya muatan, ya. Oke, baik. Kita akan selesaikan reaksi molekul ini dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya gimana? Sama, langkahnya sama dengan reaksi ion tadi, ya. Langkah pertama apa? Tentukan bilangan oksidasi semua atom yang ada di sini. Nah, kita tentukan dulu bilangan oksidasi semua atom yang ada di sini. CrI3. Nah, di sini ion ini adalah halogen. Halogen itu kalau berada dalam senyawa yang tidak ada O, maka bilangan oksidasinya -1. I-nya ini -1. Nah, totalnya kali 3, berarti total I-nya -3. Nah, ingat jumlah ini dengan ini, Cr dengan I, di total mesti 0. Supaya 0, berarti Cr-nya positif 3. Cr-nya positif 3. Udah dapat ya untuk yang ini. Nah, sekarang ini. Nah, udah pasti nih. Kalau kali ini tuh udah pasti positif 1, oksigen -2, dan H positif 1. Nah, klor di sini karena dia molekul unsur, maka bilangan oksidasinya 0, ya. Unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Nah, sekarang coba kita tentukan. Di sini yang kita belum tahu itu krom. Kalau K sudah tahu, O sudah tahu. K itu logam golongan 1A dalam senyawa pasti positif 1. Karena ada 2K, maka totalnya positif 2. Nah, oksigen itu -2. Karena ada 4 oksigen, maka jadi -8 totalnya. Nah, total ketiga-tiganya mesti 0. Total ketiga-tiganya mesti 0. Berarti kromnya berapa? Kromnya positif 6. Nah, ini krom positif 6 di sini. Sudah ya? Sekarang kita tentukan lagi ini I yang kita belum tahu, ya. Karena di sini sudah ada O. Nggak mungkin halogen itu -1 kalau dalam senyawa itu sudah ada O, ya. Nah, K golongan 1A positif 1, O itu -2. Nah, total O-nya -8, total K-nya +1. Sementara total ketiga-tiganya mesti 0, kan molekul, ya. Berarti di sini I-nya positif 7. Nah, positif 7 I-nya +7. K ini positif 1, Cl-nya -1, sudah pasti ya. H +1, O -2. Oke, itu langkah pertama. Tentukan bilangan oksidasi semua atom, ya, semua unsur. Yang berikutnya, samakan jumlah unsur yang bilangan oksidasinya berubah. Langkah kedua itu, samakan jumlah unsur yang bilangan oksidasinya berubah. Coba kita lihat unsur apa yang bilangan oksidasinya berubah di sini. Ya, yang pertama krom, +3 menjadi +6, berubah. Tapi jumlahnya sama, 1, 1, sama. Kemudian apa lagi? I, ini -3, ini -1, ya, ini I-nya -1. Ini I-nya positif 7. Nah, berubah. Ya, I-nya berubah. -1 jadi positif 7. Samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Berarti kita samakan jumlah I-nya. Ini I-nya ada 3, di sini 1. Supaya sama kita kali 3 ya. Supaya sama kita kali 3. Nah, samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Selanjutnya siapa lagi yang berubah ini?
klor. Klor ya, ini 0, ini min 1. Nah, samakan jumlahnya. Klor ini jumlahnya 2, klor ini jumlahnya 1. Kita kali dengan 2. Sudah. Langkah pertama, hitung atau tentukan bilangan oksidasi semua atom. Langkah kedua, kita samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Nah, langkah ketiga, kita lihat. Langkah ketiga, hitung selisih dari total bilangan oksidasi. Lalu kita samakan. Nah, sama dengan yang pertama tadi, soal pertama. Hitung selisih dari total bilangan oksidasi, lalu disamakan. Yang kita hitung selisih dari totalnya. Kita lihat. Kalau ini min 1. Karena totalnya kali 3. Nah, min 3. Tadi tanda sini. Min 3. I totalnya min 3. I di sini berapa? Untuk satu atom ion dia positif 7. Untuk satu unsur ion ini positif 7. Karena ada 3, kalikan 3. Positif 21. Jadi total seluruhnya kita lihat. Nah, hitung selisihnya. Berapa selisihnya? 21 dikurangi min 3. Bukan 21 kurang 3. 21 dikurangi min 3. Berarti sama dengan 24. Nah, karena dia naik oksidasi, kita tandai ini oksidasi perubahan. Oke, selanjutnya Cr, kita lihat Cr. Cr ini positif 3, ya. Cr ini positif 3, saya tulis di sini ya. Cr krom positif 3, krom di sini positif 6. Berapa selisihnya? Positif 3 menjadi positif 6. Berarti selisihnya adalah 3. Naik ya, karena naik kita beri tanda oksidasi. Oke, selanjutnya klor, kita lihat. Klor di sini bilangan oksidasinya 0, totalnya 0. Nah, klor di sini berapa? Min 1 dikali 2, berarti min 2. Nah, kita hitung berapa selisih klor. Dari 0 menjadi min 2, berapa selisihnya? 2. Karena turun, maka reduksi. Sudah ya? Udah. Oke. Selanjutnya kita hitung selisihnya. Samakan. Coba. Oksidasi dijumlahkan ya. Adik-adik jumlahkan. Oksidasinya 27, reduksinya 2. Nah, disamakan ke berapa itu? 27 ini 2. Berarti disamakan ke 54. Nah, kalau ditanya berapa elektron yang terlibat di sini, jawabnya 54 elektron terlibat pada reaksi ini ya. Jadi yang oksidasi selisihnya 27, yang reduksi 2, maka kita samakan. Berarti yang 27 ini kita kali 2. Nah, ini saya kali 2 nih, kita kali 2, kali 2. Kali 2-nya ini kita kalikan ke koefisien ya. Kali 2, coba kali 2. Ini kita kali 2. Yang ada Cr dan ion kita kali 2. Yang ada Cr dan ion kita kali 2. Ini kali 2. Ya, yang ini kita kali 2 jadi berapa? Jadi 6. Jadi 6. Itu ya, kali 2. Nah, ini sekali aja, jangan 2 kali. Oh, ini kali 2 lagi. Jangan, sekali aja ya. Oke, sudah. Baru yang ini lagi. Yang 27 kali 2, yang 2 kali 27. Kali 27 kan harus sama ya. Banyaknya elektron pada reduksi wajib sama dengan elektron pada oksidasi. Kali 27 yang ada klor. Kali 27. Ya, ini kita kali 27. Nah, tadi ini 2 ini dikali 27, berarti sekarang jadi 54. Sudah. Nah, setelah sampai di sini sudah kita samakan. Maka langkah berikutnya, kalau cara untuk reaksi yang soal nomor 1 tadi, reaksi ion, langkah selanjutnya tentukan muatan ya. Di sini tidak ada muatan. Maka langkah berikutnya ini, adik-adik. Ya, langkah berikutnya, urutan berikutnya ini. Nah, kita setarakan. Apa ini KH? KH ini maksudnya adalah kation. Kation itu bisa dilihat dari yang ion positif atau logam. Anion, ini anion. Anion ini kita ambil biasanya dari ion min atau ion negatif sisa asam. Ya, ion negatif sisa asam. Kemudian ini hidrogen, H ini adalah hidrogen dan O adalah oksigen.
Nah, ini urutan kita selanjutnya karena di sini tidak ada muatan ya. Jadi setelah kita samakan, kali silang samakan, maka langkah berikutnya ini samakan kation atau logam. Adik-adik bisa lihat sekarang. Yang belum ada koefisien, ini yang belum ada koefisiennya. Nah, fokus kita ke yang belum ada koefisien aja. Di antara dua ini, mana yang ada kation atau logam? Ingat, logam ciri-cirinya namanya berakhir dengan Nah, ini hidrogen, ini oksigen. Ini hidrogen, oksigen. Oh, ada kalium. Berarti samakan kalium. Karena kation itu logam, logam ciri-cirinya berakhir dengan kalium. Nah, kita samakan kalium. Berapa ini kaliumnya? 4 tambah 6, 10 tambah 54, 64. Maka letakkan di sini 64. Sudah. Anion. Anion itu ion negatif sisa asam. Ini kita lakukan kalau reaksinya ini dalam suasana asam. Ini suasana basa. Berarti yang ini tidak. Ini lewat, ya. Maka masuk kita kemari, hidrogen. Hidrogen, ya, kita samakan hidrogen. Ayo, hidrogen ini 64. Hidrogen di sini karena ini masih 2 supaya jadi 64 kali 32. Nah, biasanya sampai di sini. Sampai di sini udah selesai biasanya. Oksigen hanya untuk memeriksa. Kalau jumlah O di kiri dengan kanan sama, sudah setara itu, ya. Nah, jadi oksigen itu kita gunakan untuk memeriksa saja, ya. Coba kita periksa. O 64. Nah, kalau O di kiri sama dengan O di kanan sudah setara ya. Ini 4 kali 2 8. 8 ya. 4 dikali 6 24. 24 tambah 8 32 tambah 32. Sudah setara, ya. Nah, jadi reaksi kita sudah setara. Nah, adik-adik, ini penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBO untuk reaksi molekul, ya. Nah, kemudian kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silakan dibagi ke teman-teman. Jangan lupa klik tombol like ya dan subscribe. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.